Tuhan, kita berikan kesempatan kembali untuk beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Syukur terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengumpulkan kami kembali di rumah-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami perlu Tuhan, kami rindu Tuhan menyembah-Mu kembali bersama dengan teman-teman seiman kami Tuhan di rumah-Mu. Kami percaya Bapa bahwa Engkau ada Tuhan tengah-tengah kami. Hadirat-Mu benar-benar hadir Tuhan tempat ini, dan kami mau rasakan kembali hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tak berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sempadan puji penuhi tatamu, sempadan puji penuhi tatamu, sempadan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita akan berawal. Yesus kami puja-Mu Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembaran puji, sembaran puji penuhi tatamu, sembaran puji penuhi tatamu, sembaran puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembaran puji penuhi tatamu, sembaran puji penuhi tatamu, sembaran puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan lembut saja. Sembaran puji penuhi tatamu, sembaran puji penuhi tatamu, sembaran puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah
Kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata. Kami menyembah-Mu Yesus. Sembah dan puji penuhi tata-Mu Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji
Kemuliaan kami hanya bagi-Mu Yesus. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Hanya itu Tuhan yang bisa kami lakukan di dunia ini Tuhan. Untuk selalu berada di jalan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kau berikan pujian yang begitu indah Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bisa menyembah-Mu kembali Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan lebih lagi bersorak-sorai Tuhan demi nama-Mu. Karena kami cinta akan Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. sumber kekuatan kita, amin. Kasih kanan, salam kanan kiri kita. Tuhan Yesus kekuatan.
Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memberikan persembahan yang pertama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir Tuhan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Dengan lembut saja, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang
Di dunia ini gak ada yang seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia. Dalam segenap janji-Mu Tuhan, kami percaya Kau akan menggenapi segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bisa menyembah-Mu kembali Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu nyata Tuhan tempat ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Penyertaan-Mu gak ada habis dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami memohon Tuhan kepada Engkau agar kami diberikan hati dan telinga seorang murid. Agar kami bisa duduk diam mendengarkan isi hati-Mu. Bahkan kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan. Ibadah kami semuanya dalam tangan Tuhan. Kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan firman. Kami percaya bahwa apa yang disampaikan Tuhan melalui beliau adalah isi hati Tuhan yang ingin disampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Doa ya. Terima kasih Tuhan Bapa. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan hadir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kami. Tuhan sudah rela mati bagi kami dan Tuhan sudah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Bapa. Kami percaya semua yang hadir di sini mengalami keajaiban Tuhan. Semua yang hadir di sini mengalami kelegaan yang datang dari Tuhan. Semua yang hadir di sini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Buat setiap kami bisa menangkap apa isi hati Tuhan. Dan setiap kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih. Hanya satu nama yang ditinggikan di tempat ini. Nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan baik, Tuhan baik. Sehat kuat, sehat kuat. Shalom, shalom. Oke. Ini ada suatu tema yang menarik untuk kita bahas Bapak Ibu. Tolong ditampilkan. Jadi bunyinya apa? Ketaatan kunci mujizat. Ya itu. Jadi gini Bapak Ibu, saya ini kan diundang beberapa waktu yang lalu, diundang di sebuah gereja. Dan sebelum hari H-nya, saya ini ditelepon, disuruh bahas ini. Jadi ini tema bukan dari saya Bapak Ibu. Ini tema yang beri adalah gereja yang undang saya. 3 hari sebelum khotbah disuruh bahas ini loh. Waktu saya terima ini hati getar. Ya. Ketaatan apa? Kunci mujizat. Saya percaya semua yang hadir di sini ngalami mujizat Tuhan. Amin, termasuk saya, ya. Kalau mau terima mujizat harus sing banter tuh. Tak ceritain sih tuh yo. Tak ceritain sih. Ini, aduh ngeri saya. Gini Bapak Ibu, saya ini bersyukur mengambil keputusan untuk nurut. Ya, saya bersyukur sekali. Saya ini memilih untuk taat. Ya, saya memilih untuk terus melayani, sekalipun saya dalam keadaan tertekan. Sekalipun saya dalam keadaan punya masalah begitu besar, begitu banyak. Ya, tapi saya memilih untuk nurut, untuk taat. Ya. Bapak Ibu kan sudah pernah saya ceritai ya. Saya cerita masa lalu saya ya, wis elek jadi tiru. Saya ini kan pernah digerebek sama Polda. Gara-gara palsu mereknya orang. Pernah saya saksikan tempat ini kan ya. Ini masa lalu saya, gak usah ditiru ya. Digerebek Polda gara-gara palsu mereknya orang. Orang yang tak palsu mereknya tidak mau diajak damai. Maunya pokok harus ada yang masuk penjara. Stres berat Bapak Ibu. Mengalami persoalan dengan hukum. Ya. Belum selesai dengan hukum. Masalah ada lagi. Saya terbelit hutang. Hutang begitu banyak. Orang yang saya percayai, distributor saya, tiba-tiba kepingin kawin lagi.
Sampai pakai uang dagangan untuk foya-foya. Sampai saya ini terbelit hutang. Mau enggak mau kan saya harus tanggung hutang kan. Stres. Belum selesai, dipanggil sama Pak Pajak. Ya, urusan pajak ngeri sekali Bapak Ibu. Piye mau bayar? Wong uangnya ndak ono. Stres sampai satu ketika saya imunnya turun kena COVID. Hampir mati. Ya, tak pikir wis mati iki. Teman dekat saya, Yohanes meninggal. Pak Kirno yang supirin saya kemana-mana meninggal. Apa itu? Asisten saya pribadi itu meninggal. Wis tak pikir wis berangkat pisan wis. Ya. Tapi begini Bapak Ibu, ya. Saya tetap nurut ya, melayani dari satu gereja ke gereja, hampir tiap minggu. Di tengah saya melayani, saya ini ketemu sama teman lama saya. Teman lama saya ternyata punya kenalan di Polda. Ya, jadi saya ini dikenalkan sama teman beliau, dan teman beliau inilah yang banyak membantu saya menyelesaikan masalah dengan hukum. Tidak minta bayaran, dikasih jalan keluar, dikenalkan sama pengacara hebat, ya. Terus diajarin cara-caranya, sampai berapa waktu itu? 3 tahun ya saya di pengadilan itu. Ujung-ujungnya dinyatakan saya tidak bersalah, bebas dari hukuman penjara. Bagi saya ini mujizat Tuhan. Jelas-jelas saya salah, palsu mereknya orang, hukumannya penjara loh Bapak Ibu. Tapi Tuhan luputkan. Di Yesaya berapa itu? Yesaya 54 ya, ayat berapa itu? Apapun tuduhan yang ditujukan kepada kita, pokoknya intinya kalau kita dibawa ke pengadilan, kita ini dinyatakan tidak bersalah. Ada firman-Nya. Itu saya pegang terus Bapak Ibu. Mujizat Tuhan, saya bisa bebas dari hukuman penjara. Mengenai hutang juga, Tuhan kirimkan pelanggan-pelanggan baru. Sampai saya bisa muter lagi duitnya. Ya sekalipun saya ada hutang, tapi kan bisa muter itu kan bersyukur sekali. Bagi saya mujizat loh. Dikasih pelanggan-pelanggan baru. Tukang pajak juga. Saya ini tiap kali ke Pak Pajak itu tiba-tiba punya rasa belas kasihan sama saya. Duh si nyoy krek kok saknoi. Diajari Bapak Ibu. Diajari caranya supaya gak bayar denda banyak. Bagi saya itu mujizat loh. Tuhan yang membuat tukang pajak ini sayang sama saya loh. Itu favor of God, favor of man. Ya belas kasihan Tuhan, belas kasihan manusia. Iso sakno sama saya. Bagi saya ini mujizat Bapak Ibu, sungguhan mujizat. COVID, tak pikir saya mati, tapi sampai sekarang hidup. Lihat badan saya sampai keker dan berotot. Ya toh? Gak oleh ngomong lembu, gak oleh ya, harus ngomong keker dan berotot. Tapi bagi saya itu juga mujizat loh Bapak Ibu. Harusnya ini saya sudah amblas loh. Berapa bulan saya di rumah sakit, dirawat. Ya, saya terima keajaiban demi keajaiban. Saya terima mujizat demi mujizat. Yang menjadi pertanyaan sekarang Bapak Ibu, tolong jawab ya. Apakah ketaatan saya yang membuat saya terima mujizat demi mujizat? Loh, kok menang? Jawab orek. Hah? Benar. Berarti tak ulang lagi. Cik. Mungkin keliru. Ya berarti pertanyaan ini mungkin salah. Apakah keajaiban yang saya terima itu gara-gara saya taat atau gara-gara saya melayani? Jangan bodoh. Jadi ulangi lagi ya. Sing mujizat sing tak terima itu kok gara-gara aku taat sih? Betul? Oh, gak apa-apa itu ya, tak ngomong ya tuh. Bapak Ibu harus tahu ya. Ya Pak ya, gini. Kok sampai blank ya tuh? Kepikiran duren saya. Gini. Bapak Ibu harus tahu ya. Jangan pernah berpikir bahwa ketaatan kita itu menyukakan hati Tuhan loh. Tak ulangi sekali lagi ya. Jangan pernah berpikir bahwa perbuatan baik kita itu membuat kita bisa terima keajaiban Tuhan. Kalau sampai saya ini terima mujizat Tuhan,
Kalau sampai saya terima keajaiban Tuhan, percayalah, bukan karena ketaatan saya, bukan karena saya melayani. Kalau saya terima sesuatu yang baik dari Tuhan, percayalah itu semua karena Tuhan Yesus baik. Percayalah itu semua karena kemurahan Tuhan. Jangan pernah hubung-hubungkan dengan perbuatan baik kita. Jangan pernah hubungkan bahwa kita taat. Ya, di kitab Yesaya kan tertulis, kesalehan kita seperti kain kotor, kain lara. Bahasa Indonesia kan diperhalus loh Bapak Ibu. Kain kotor ini tak pikir dulu kain berdebu, bukan loh. Kain kotor itu kain yang penuh dengan darah. Darahnya orang mens, ya. Gilani di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Percayalah, perbuatan baik kita jangan dibangga-banggakan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita membangga-banggakan apa yang kita sudah pernah lakukan untuk Tuhan. Bagi Tuhan itu gilani Bapak Ibu. Di perjanjian baru juga tertulis, Filipi ya, Rasul Paulus menulis, ya, apa yang dulu tak anggap untung, sekarang tak anggap rugi. Dahulu yang tak pikir, yang dibangga-banggakan, yang tak bangga-banggakan katanya Rasul Paulus, sekarang tak anggap sampah. Bapak Ibu tahu, bahasa Indonesia ini diperhalus aslinya. Sampah itu ya sebenarnya bukan sampah loh Bapak Ibu. Tahu apa? Telek, ya. Maaf kata, telek. Apa? Telek ya, bukan saya tok loh sing ngomong telek, kabeh ngomong telek. Ya, perbuatan baik kita itu katanya Rasul Paulus koyok telek di hadapan Tuhan. Tertulis loh Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu sih, apa sih yang dibangga-banggakan Rasul Paulus dulu? Rasul Paulus ini membangga-banggakan ketaatannya akan hukum Taurat. Tertulis jelas, nanti baca di rumah. Paulus ini ya, bangga dulu itu menjadi orang pelaku firman, taat akan hukum-hukum Taurat. Tapi setelah mengenal kasih Kristus, mengenal Tuhan Yesus Kristus, semua yang dibangga-banggakan dianggap koyok telek, sampah, ya, telek katanya. Ya Bapak Ibu, ini tertulis jelas loh. Bapak Ibu ya harus tahu juga ya, kalau sampai ya saya punya pemikiran bahwa ketaatan saya bisa mendatangkan mujizat, saya wis kecewa dari dulu. Kalau sampai saya punya pikiran bahwa melayani Tuhan bisa membuat Tuhan kasih saya mujizat, saya dari dulu wis kecewa. Ya, contoh enggak usah jauh-jauh, ini loh kaki ini loh. Ya, saya kan diundang di Solo, khotbah di Solo, kan saya harus datang toh, nyetir dewek, bayar bensin dewek, bayar tol dewek, nginep di hotel bayar dewek, ya, khotbah. Di tengah-tengah khotbah gelondong. Loh, bisa saja kan saya tanya, loh Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya melayanimu loh Tuhan. Mestinya kan saya bisa tanya gitu toh. Ini kan harusnya Tuhan kirim malaikat untuk menatang saya supaya saya tidak terantuk batu. Wong gak ono watu ae gelondong apa maneh ono watu. Bisa kan saya protes seperti itu? Tapi enggak loh Bapak Ibu. Tuhan sakinya ya. Sekalipun saya dalam keadaan sakit, dari mulut saya ini tetap terucap Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Dan saya sudah putuskan di hati saya, sekalipun saya dalam keadaan sakit, saya akan terus melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau saya sampai punya iman bahwa ketaatan saya bisa mendatangkan mujizat, wis kecewa dari dulu. Saya percaya betul kalau saya terima keajaiban, saya terima mujizat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Ya. Harus dioperasi. Dioperasi berapa hari itu di rumah sakit. Banyak yang menjenguk saya. Ya, banyak yang jenguk saya. Ada orang-orang mendoakan saya, memberi saya semangat, memberi saya dorongan untuk tetap melayani. Tapi juga ada teman yang datang olok-olok loh Bapak Ibu. Kayak apa melayani? Aduh kayak apa melayani kakek pola katanya. Gak kira dikai duit, gak kira kon dibayari operasi nih. Ya toh, ya memang betul, bayar dewek operasi. Bukan saya, asuransi yang bayar. Tapi intinya, teman saya ini bilang, lah apa sih melayani? Minggu kan harusnya dipakai untuk keluarga, betul? Tapi awakmu kangen pola. Saya jawab,
Saya melayani bukan untuk cari uang loh. Saya melayani bukan untuk jadi terkenal. Saya melayani karena saya tahu bahwa Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang baik. Karena saya tahu bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Jadi ini peringatan juga untuk Bapak Ibu. Lek Bapak Ibu mau besuk orang sakit, ojo sampai keluar kata-kata yang buruk loh. Ya. Jangan tiru. Apa? Temannya Ayub. Ya, temannya bilang apa? Iki pasti dosamu Yub, gitu ya. Jangan sampai keluar kata-kata buruk kalau Bapak Ibu besuk orang. Ya. Oh kon ngene gara-gara dosamu akeh pasti. Ya, jangan Bapak Ibu. Harus kita dorong, harus kita doakan, kasih semangat. Sehat kuat ya. Ojo dilo-ilono lek besuk orang ya. Jadi Bapak Ibu harus ingat, ketaatan kita, perbuatan baik kita itu menjijikkan di mata Tuhan. Ada amin? Amin ya. Sampai sini bisa diterima ya apa yang saya sampaikan. Sekarang saya mau tanya, ketaatan kunci mujizat. Saya mau tanya, ini salah apa betul? Hah? Betul. Loh. Betul ya tuh? Uci ambil saya tuh. Yang bilang salah siapa? Loh, tante ngomong betul kabeh gak wani ngomong salah. Iya. Ini orang Pak Gembala yang dapat dari Tuhan. Tapi saya ini jujur dari hati yang kecil. Saya ini mau ngomong apa? Kayak masih gak nangkep loh. Saya doa dan doa. Akhirnya Tuhan kasih hikmat saya. Memang ini betul loh. Nggak mungkin toh di tengah khotbah saya bilang salah ya. Kan gembala iso tersinggung kan ya. Iso disuruh keluar. Iya toh. Saya bilang betul. Ingat, ketaatan kunci mujizat betul 100%. Tapi Bapak Ibu harus ingat, bukan ketaatan kita yang mendatangkan mujizat. Tapi ketaatan Tuhan Yesus yang mendatangkan mujizat bagi kita. Tuhan yang kasih hikmat. Ada firman ini loh. Roma 5 ayat 19. Coba dibuka. Gara-gara ketidaktaatan satu orang, semua jadi salah. Siapa satu orang ini? Adam. Ya. Tapi gara-gara ketaatan satu orang, semua dibenarkan. Amin. Jadi benar. Tema ini benar. Ketaatan Tuhan Yesus yang membuat kita bisa terima mujizat. Tuhan Yesus taat sampai mati Bapak Ibu. Dan ketaatan Tuhan Yesus inilah yang membuat kita selamat. Membuat kita terima mujizat. Mujizat terbesar adalah keselamatan, hidup kekal. Amin. Jangan pernah punya iman bahwa ketaatan kita yang membuat kita terima keajaiban loh. Kalau ada seseorang punya iman bahwa ketaatan orang itu bisa mendatangkan mujizat, hidup orang tersebut akan naik turun. Ya, bisa bayangkan? Kalau orang pas taat, pas banyak berbuat baik, imannya kuat, ya toh? Lalek pas dosa. Orang nggak ada yang sempurna loh Bapak Ibu. Pas dosa, apa yang terjadi? Imannya langsung ciut loh. Apalagi banyak berbuat baik, tiba-tiba mengalami hal yang buruk. Pasti murtad orang ini. Mana Tuhan ya? Pasti gitu toh. Karena imannya berpaut pada ketaatannya dirinya sendiri. Kita harus menaruh iman percaya kita pada ketaatan Tuhan Yesus. Mati sampai apa? Taat sampai mati di atas kayu salib. Ada amin Bapak Ibu. Ya. Sampai sini bisa paham ya? Kita belajar dari Daud. Tahu Daud? Raja Daud ya. Daud ini hidup di perjanjian lama, tapi mentalitasnya mentalitas perjanjian baru. Seperti lagunya tadi apa? Mazmur berapa itu? Mazmur 23. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Ya kan? Daud sekalipun mengalami banyak persoalan, mengalami banyak masalah, sekalipun Daud jatuh ke dalam dosa sekalipun, tetap Daud percaya bahwa Tuhan menyertai Daud. Saya jatuh gelundung, tetap percaya Tuhan beserta saya. Bapak Ibu, ini Daud punya mentalitas kerajaan surga loh.
jatuh dalam dosa sekalipun, tetap percaya Tuhan menyertai Daud. Ya, tahu sih Bapak Ibu, kalau Daud ini sikap itu kayak bajingan, tahu? Bayangkan, Daud kan punya teman dekat. Teman dekat yang begitu sayang sama Daud, begitu mengasihi Daud, setia sama Daud, rela melakukan apa saja untuk Daud. Bahkan kalau diminta nyawanya pun dikasihkan. Tahu apa yang Daud lakukan kepada teman dekatnya ini? Dipateni Bapak Ibu. Bojone dipek. Tahu kan ceritanya? Tertulis loh. Uria, teman dekatnya Daud, melakukan apa saja untuk Daud. Mati untuk Daud pun mau. Gak dikei hadiah, gak dikei penghargaan, tambah dipateni ambek Daud. Bojo dipek. Bajingan ndak ini? Sikap bajingan. Tapi Bapak Ibu harus ingat, Daud disayang Tuhan. Ayo, aneh enggak ini? Sikapnya kayak bajingan, dikenan Tuhan. Satu-satunya orang yang tertulis di firman, a man after my own heart, kata Tuhan. Satu-satunya orang di toko Alkitab ini ya, yang Tuhan bilang, ini aku berkenan. Yo Daud ini, sikapnya kayak bajingan. Tapi disayang Tuhan. Aneh enggak ini? Kita ini harus belajar Bapak Ibu. Kenapa sih Daud sikapnya kayak bajingan kok disayang Tuhan? Ya, mau punya kayak gitu? Sikapnya kayak bajingan disayang Tuhan, mau? Ya jangan ya. Tapi kita harus belajar loh Bapak Ibu. Apa sih yang membuat Tuhan sayang sama Daud? Salah satunya, Daud punya hati yang gampang bertobat. Ya, Daud punya hati yang gampang bertobat. Daud ini kan salah toh. Ketika ditegur sama Nabi Nathan tuh bukan nabi hebat, bukan nabi besar, nabi biasa. Daud langsung bertobat. Bertobatnya bukan bertobat asal-asalan, bertobat sungguh-sungguh, nangis tersungkur di bawah kaki Tuhan sampai keluar namanya Mazmur 51. Bapak Ibu nanti lihat di rumah, baca Mazmur 51. Mazmur 51 adalah mazmur yang keluar dari hati seorang raja yang bertobat. Ya, Daud ketika ditegur tidak membela diri, tidak menyalahkan orang lain, langsung bertobat. Dan ini yang Tuhan suka. Amin. Beda dengan Saul ya. Perbandingannya kan Saul dan Daud. Saul ini kesalahannya cuma sederhana loh Bapak Ibu. Beda dengan Daud, bajingan, mateni orang, bojone dipek. Lek Saul kesalahannya cuma sederhana, kesusu-susu, ya toh? Sama Samuel dibilang ojo bakar ukupan mungkin ya waktu itu. Tapi Saul kesusu, bakar dewek. Dan ketika Saul ditegur, Saul tidak bertobat. Nah ini yang membuat Tuhan gak suka sama Saul. Membela diri, menyalahkan orang lain. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau punya dosa, kalau masih punya sesuatu yang salah, cepat bertobat. Amin. Lek tahu iku salah, lek tahu iku gak bener, ojo diterusno. Lek tahu rokokan iku gak bener, ojo diterusno. Ya toh? Lek tahu pacaran nambah istri tetangga itu gak bener, ojo diterusno. Amin. Cepat bertobat, milikilah hati seperti Daud. Karena hati yang gampang bertobat inilah yang disukai Tuhan. Ada amin. Coba lagi Roma berapa itu? Roma piro? Roma 6. Roma 4 ayat 6. Ini. Daud kan hidup di perjanjian lama, betul? Tapi di perjanjian baru pun Daud tetap dibahas. Bilang apa ini? Daud itu. Roma itu kan yang nulis kan Paulus ya. Tapi Daud dibahas loh. Daud bilang apa? Berbahagialah orang yang dibenarkan Tuhan bukan berdasarkan perbuatannya. Daud ini dikasih penglihatan sama Tuhan. Akan lahir sebuah generasi di mana generasi ini dibenarkan bukan karena perbuatannya. Tapi karena apa? Loh. Karena apa? Tante ini harus tak tanyai berulang-ulang. Cek gak? Turu. Yang lain ya gak oleh turu loh ya. Kecuali tante. Ya.
Tante mau tidur boleh tuh, gak apa-apa tuh. Suka-suka, ya. Suka-suka tante. Ini loh. Daud dikasih penglihatan akan tiba saatnya ada orang-orang yang dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi karena iman percayanya kepada Tuhan. Kita ini diminta percaya tok ambek Tuhan. Percaya kepada Sang Juru Selamat Tuhan Yesus. Itu kita dibenarkan. Kita terima keajaiban, yaitu keselamatan yang kekal. Coba ayat berikutnya bilang apa? Berbahagialah orang yang apa? Diampuni pelanggaran-pelanggarannya, ditutupi dosa-dosane. Siapa ini? Lek salah diampuni, lek salah ditutupi. Siapa? Loh, saya. Oh, kok Daud tuh? Ya apa sih? Ya gak saya tok, ya Bapak Ibu semua ini loh. Waduh. Loh ini loh Daud itu. Amin, ya wes. Lanjut. Ayat 8. Daud juga bilang apa? Oh, berbahagialah ya manusia yang kesalahannya tidak diberi tangan Tuhan. Jadi orang lek dosa harusnya kan terima yang buruk. Lek dosa kan dihajar ambek Tuhan ya. Ini enggak loh, dihapus. Hukuman yang harusnya diterima dihapus ambek Tuhan, tidak diperhitungkan lagi. Ya kan? Tertulis kan? Orang yang di dalam Kristus Yesus Tuhan tidak lagi terima penghakiman, betul? Bapak Gembala kan selalu bilang toh ya, orang dalam Kristus Yesus gak bakal dihukum. Daud sudah tahu dari dulu. Ya toh? Salah diampuni, keliru ditutupi, harusnya dihukum, dihapus hukumannya. Siapa ini? Saya, aku tok berarti gini, saya. Tante iya toh? Iya, tante, jauh turu loh toh. Tapi sembuh toh ya, gak ngantukan toh. Iya, camik toh. Tuhan yang buat sehat dan kuat. Jangan lupa tuh ada duren nanti. Ya Bapak Ibu, ini Daud dikasih penglihatan. Zamannya kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Dibenarkan bukan karena ketaatan kita. Kita benar cuma gara-gara kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mek bondo percaya tok Bapak Ibu. Gak usah kakek macem katanya. Percaya tok. Oke? Semua percaya Tuhan Yesus. Terus ayo lanjut. Paling gampang ini. Galatia 3:5. Nah, tak catat ini. Coba dibuka. Wah, ini agak panjang. Ya Pak, berdiri ya, baca ya, firman lo ini. Ayo berdiri. Dari tadi belum ada yang berdiri baca firman, sekarang ini. Nah, ayo. 1, 2, 3. Amin. Ayo duduk. Paham ya? Ditanyai loh. Jadi bagaimana sekarang? Tahu bahasa Jawa nih? Piye saiki? Ya toh bahasa Jawa. Apakah iya? Iya ini siapa? Tuhan. Apakah Tuhan yang menganugerahkan rohnya kepada kita? Kamu tuh kita toh. Dengan berlimpah-limpah. Dan apakah Tuhan yang melakukan mujizat di antara kita? Berbuat demikian karena kita melakukan hukum Taurat atau karena kita percaya? Mana yang benar? Melaku hukum Taurat atau percaya? Ya percaya loh. Percaya akan Injil. Tahu Injil itu apa? Kabar baik. Kabar baik itu apa? Tuhan sudah rela mati bagi kita supaya kita diampuni dosa-dosanya, supaya kita terima kebenaran yang datang dari Tuhan. Ini jelas loh. Kita ini terima mujizat Tuhan gara-gara kita taat atau gara-gara kita percaya? Percaya. Amin. Bapak Ibu kalau terima yang baik dari Tuhan, percayalah itu bukan karena perbuatan baik Bapak Ibu. Itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin. Mek gara-gara kita percaya tok. Ada amin. Percaya. Ya. Kalau sampai katanya firman loh, ada orang yang bisa dibenarkan gara-gara perbuatan baiknya, percuma Tuhan mate katanya. Galatia 2 ayat 21. Coba buka. Lek sampai ada orang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, percuma Tuhan mati katanya. Ya toh? Mana tuh?
Loh, endi rek? Wis gak usah wis, lanjut. Galatia 5 ayat 4. Ayo coba Galatia 5 ayat 4. Ya ini. Waduh. Wis ya? Loh. Wis mari. Berikutnya Galatia 5 ayat 4. Ini Bapak Ibu, ngeten. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kita bisa membuat kita benar, berarti kita hidup di luar kasih karunia. Pilihannya ada di tangan kita. Bapak Ibu mau hidup di dalam anugerah atau di luar kasih karunia? Sakarepe kita. Kalau kita percaya bahwa ketaatan kita bisa membuat kita benar, berarti apa? Kita lepas dari Kristus, Bapak Ibu. Dan kita hidup di luar kasih karunia. Ya, ini loh. Pilihan di tangan kita. Mau cuma percaya tok atau mau mengandalkan kekuatan kita. Pilihan di tangan kita. Coba lihat lagi. Galatia 3 ayat 10. Nah, ini loh Bapak Ibu. Galatia 3 ayat 10 tak bacakan ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, ia berada di bawah. Loh ini loh, bukan saya yang nulis. Kalau sampai ada orang yang hidupnya itu percaya akan mentaati hukum Taurat katanya, dia di bawah kodok loh. Berarti saya mau tanya ya. Berarti orang Kristen bisa nggak kena kutuk? Ya bisa, ini loh di ayatnya. Saya tuh dulu percaya gini Bapak Ibu. Orang lewis Kristen percaya Tuhan Yesus gak mungkin iso kena gendam. Ya. Betul gak itu? Enggak loh. Saya percaya Tuhan Yesus kena gendam ya. Ya. Saya sudah melayani kena gendam loh. Tahu kenapa? Saya percaya Tuhan Yesus, tapi saya ini stres berat. Stres berat gara-gara apa? Tiap hari ditagih utang. Gara-gara stres berat, saya ini sudah nggak lagi ingat janji-janji Tuhan. Saya tidak lagi mempercayai Tuhan sebagai pemberi berkat. Saya gopus sana, gopus sini, pinjam sana, pinjam sini. Dan disitulah saya mulai terlepas dari Kristus ya, tadi bilang ayatnya. Saya cuma ditelepon orang loh. Iso nurut bi orangnya. Pak tolong Pak pijet oke. Sekali tak pijet oke, 1 juta hilang loh. 3 kali saya pijet oke, sampai istri saya masuk kamar, masuk kantor, gini. Terus sadar, loh iki pasti Adri iki gila ya. Langsung digepuk saya, jebret. Langsung saya sadar bahwa saya sudah ditipu loh. Sudah stres, tambah stres. Jadi Bapak Ibu harus ingat, orang Kristen yo iso kena gendam Bapak Ibu. Orang Kristen yang kena gendam adalah orang Kristen yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Masalah boleh ada, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah lebih besar dari masalah kita. Jangan tertekan gara-gara masalah kita. Jangan stres gara-gara masalah kita. Percayalah Tuhan pasti tolong. Percayalah Tuhan pasti kasih jalan keluar bagi setiap masalah yang harus kita hadapi. Percayalah akan janji-janji Tuhan lebih daripada kenyataan. Sudah pernah saya bahas kan di tempat ini. Percayalah akan firman Tuhan lebih daripada kenyataan Bapak Ibu. Mungkin kenyataannya sakit, tapi percayalah Tuhan yang menyembuhkan sakit kita. Oleh bilur-bilur Tuhan kita sehat dan kuat. Mungkin hutang banyak, percayalah Tuhan yang membuat hutang kita lunas. Ayo Bapak Ibu. Percaya. Ini loh tertulis loh. Orang yang hidupnya dari pekerjaan hukum Taurat, mengandalkan taat untuk menjadi pelaku hukum Taurat loh, dibawa kutuk. Ini tulis loh nih. Saya tidak mau dibawa kutuk Bapak Ibu. Saya mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, pokoknya Tuhan Yesus juru selamat saya. Pasti kasih saya selamat. Selamat. Coba lagi ayat yang ke-11, coba. Ayat yang ke-11 ya, ini kan 10 ya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di bawah Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Oh iya. Ya, pokoknya enggak ada orang yang bisa apa iki? Ya betul bener toh ya.
Ya, itu loh. Ya toh? Tidak mungkin orang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Adalah apa? Jelas sih loh, jelas ya. Ada stabilo, jelas. Orang benar akan hidup oleh iman loh. Sederhana kan? Orang benar hidup oleh iman. Percaya iman itu apa sih? Percaya. Amin. Percaya. Terus apa nih? Ini nih. Nah ini loh. Kalau orang sampai mengandalkan perbuatan baiknya, mengandalkan ketaatannya, berarti orang itu di bawah kutuk. Ini dikonfirmasi dengan Yeremia kan ya? Yeremia 17 bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Sama atau ya? Di perjanjian baru tertulis. Kalau kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri, berarti kamu terkutuk. Yeremia sudah bahas dari dulu. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pilihan di tangan kita masing-masing. Amin. Mau jadi mengandalkan perbuatan baik kita atau mau percaya Tuhan Yesus. Pilihan di tangan kita masing-masing. Ada amin. Ya. Tuhan cuma minta percaya. Jangan mintai. Percaya. Lanjut dikit enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Enggak ngantuk toh. Sekarang saya mau tanya. Tapi ngerti enggak sampai sini? Diminta untuk apa? Percaya. Oke. Lek diminta untuk percaya tok. Oh berarti kita enggak perlu berbuat baik dong. Dosa diampuni, salah ditutupi. Wis gak usah berbuat baik wis. Salah terus saya gak apa-apa. Betul? Perbuatan baik gak menyelamatkan. Perbuatan baik gak buat kita terima mujizat. Wis gak usah berbuat baik wis. Salah tok wis hidup. Betul? Enggak loh ya. Nah, ada ayatnya ini. Jadi gini Bapak Ibu, kita memang betul diminta percaya. Tapi dari percaya kita akan lahir perbuatan-perbuatan baik. Ya toh? Ayo coba buat. Matius 25 ayat 37. Ini ayatnya. Matius 25 ayat 37. Matius 2. Nah, wis ya, ini dibuka ya. Oke, tak ceritain. Ini pada waktu itu Tuhan mengumpulkan manusia, ya. Mengumpulkan manusia dan mulai dipisahkan. Seperti gembala memisahkan domba dan kambing ya. Waktu itu. Ini ceritanya ya. Jadi yang sebelah kanan ini golongan domba, yang sebelah kiri kambing. Ini domba kabeh ya. Sebelah kiri sana lo ya, kambing. Terus Tuhan bilang sama yang golongan domba, kamu diberkati Tuhan, kamu terima kerajaan surga. Langsung dikasih tahu alasannya, gara-gara kamu memberi aku makan pas aku lapar, gara-gara kamu memberi aku minum pas aku haus, gara-gara kamu memberi aku pakaian pas aku tidak punya pakaian, gara-gara kamu nilai aku sakit pas aku sakit katanya. Pokok dikasih alasan nih. Terus yang golongan domba ini bilang, loh kapan Tuhan aku tahu ngkei awakmu mangan? Kapan Tuhan aku tahu ngasih kamu minum? Ya toh? Kapan aku tahu ngasih kamu pakaian? Kapan aku tahu nilai pas awakmu loro Tuhan? Ya, tahu? Dengan jawaban seperti ini kita bisa nangkep kan? Ini adalah golongan orang-orang yang banyak berbuat baik. Tapi tidak sadar kalau diri mereka berbuat baik. Banyak berbuat kebaikan tapi tidak sadar mereka melakukan perbuatan baik. Betul ya? Bisa paham ya? Kapan aku tahu ngeki awakmu mangan? Berarti apa? Dia itu banyak memberi makan banyak orang loh Bapak Ibu. Ya toh? Banyak memberi banyak minum orang, memberi banyak pakaian, suka melayani, ya toh? Ini loh jawabannya. Maka orang-orang apa? Benar. Tertulis orang-orang benar. Siapa orang-orang benar itu? Betul kok. Siapa itu kok? Saya, ya betul kok ya. Siapa orang benar di sini? Ada orang benar di sini? Kita orang benar, kita percaya pada Tuhan Yesus. Tapi kita tidak mengandalkan perbuatan baik kita untuk terima keajaiban. Kita orang benar percaya kepada Tuhan Yesus, tapi banyak berbuat baik.
Tanpa kita sadari kita pasti kepingin melayani Tuhan loh. Tanpa kita sadari kalau kita percaya pada Tuhan Yesus pasti kepingin memberi makan banyak orang yang tidak mampu. Tanpa kita sadari pasti kepingin bawa duren kalau ke gereja. Kayak tante ya toh. Gara-gara saya percaya pada Tuhan. Ya gitu tadi ya. Iya. Ini loh, orang-orang benar itu menjawab. Itu loh Bapak Ibu, orang-orang benar. Beda dengan yang golongan kambing. Tuhan langsung bilang, minggir, ya toh. Kamu gak pernah ngasih aku makan, kamu gak pernah kasih minum. Yang golongan kambing langsung bilang apa? Loh Tuhan, kapan aku gak tahu ngakei awakmu ngombe? Kapan aku gak tahu ngasih konam? Berarti apa? Orang-orang golongan kambing ini, mereka juga banyak berbuat baik Bapak Ibu. Tapi mereka mengandalkan perbuatan baiknya untuk terima keajaiban Tuhan. Mereka mengandalkan perbuatan baiknya untuk terima surga. Mereka mengandalkan apa? Amal ibadah sing akeh katane untuk terima kebaikan Tuhan. Bisa paham? Iki koyo orang ya. Mereka selalu mengandalkan amal ibadah. Mereka selalu bilang harus banyak berbuat baik untuk terima surga. Beda dengan kita. Kita diminta untuk percaya. Tante ini percaya loh, percaya toh ya? Percaya saya bawa duren hari ini tuh. Percaya, ini bondomnya percaya toh. Saya bener-bener bawa duren. Ya tuh ya. Sorry tuh, gak ngantuk tuh, kok turu tuh. Amin Bapak Ibu. Mek bondo percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Percaya. Tanpa kita sadari, waktu kita percaya Tuhan Yesus, lahir perbuatan-perbuatan baik dari hidup kita. Pasti kita kepingin baca firman. Pasti kita kepingin berpuasa. Ya, saya ini mulai puasa ya, cek lemu-lemu. Pasti kepingin belajar firman Bapak Ibu. Kalau sekolah pasti memberikan yang terbaik. Pasti belajar sungguh-sungguh. Kalau kerja, pasti kerja sungguh-sungguh berikan yang terbaik. Serius loh Bapak Ibu. Mek bondo percaya tok, tanpa kita sadari. Tuhan yang ngatur hidup kita. Kita pasti berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Buyar ya. Iya ta, cukup ya. Satu lagi. Yohanes 14 ayat 21, terakhir ya. Habis ini buyar. Yohanes 14 ayat 21. Coba ini. Yuk. Nah, betul ya. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Oke? Tak bacakan. Barang siapa memegang perintahku, berarti perintah ini Tuhan ya. Dan melakukannya, berarti suruh apa? Taat, betul? Dialah yang mengasihi aku. Bisa? Ngerti? Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku. Tuhan Yesus ngajar, kamu harus apa? Pegang perintahku, lakuno. Berarti apa? Taat. Tuhan Yesus nyuruh kita apa? Nyuruh orang pada saat itu taat. Kon lek taat berarti kon sayang be aku katai. Awakmu lek taat berarti Bapakku yang di surga akan sayang sama kamu. Paham gak? Bener gak? Kok berbeda dengan apa yang kita bahas barusan? Tuh, tadi kan saya ngomong cuma bondo percaya. Lagi Tuhan Yesus nyuruh taat, baru disayang Tuhan. Salah apa bener ini? Hah? Itu Tuhan Yesus sih ngomong. Sekarang saya mau tanya. Rasul Paulus bilang ketaatan itu kayak telek, tapi Tuhan Yesus bilang suruh taat. Pertanyaannya sederhana, mana yang benar? Tuhan lo bilang, kon harus taat, ben disayang mbek Bapakku di surga katanya. Betul ya? Harus taat dulu. Seperti apa? Yaitu melakukan yang baik, baru terima berkat Tuhan. Paulus beda. Bondo percaya tok, kamu akan terima yang baik. Tanpa kamu sadari, kamu akan banyak berbuat baik. Sekarang pertanyaan sederhana, mana yang benar Bapak Ibu? Ini salah apa benar? Ini Tuhan Yesus loh yang ngomong. Sekarang Bapak Ibu mau ikut ajaran Tuhan Yesus apa Rasul Paulus? Aduh, camik tuh. Ya, tak ceritai ya ini. Saya waktu itu ya rodo, yo apa itu Tuhan jawab yo. Ini ayat yang diberikan gereja itu loh. Minta Tuhan hikmat. Gini. Bapak Ibu tahu, Alkitab kita ini kan dibagi dua.
Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama isinya apa tahu? Hukum-hukum, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, betul? Lek mentaati hukum-hukum diberkati Tuhan. Lek nurut sama peraturan-peraturan dapat pahala sing akeh dari Tuhan. Tapi lek gak nurut, apa? Dikepuk mbek Tuhan, dihajar mbek Tuhan, terima hukuman. Itu perjanjian lama, ya toh? Tentang perbuatan baik manusia. Perjanjian baru beda. Perjanjian baru isinya apa? Semua tentang Tuhan Yesus. Semua tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Semua Tuhan sudah kerjakan selesai lunas. Kita cuma diminta percaya. Oke? Menurut saya, perjanjian baru itu terjadi pada waktu Tuhan mati di atas kayu salib. Amin. Jadi pada waktu Tuhan Yesus ngajar ini, Tuhan sehidup, Tuhan seurip, belum mati di atas kayu salib. Berarti apa? Tuhan sedang mengajarkan hukum Taurat, Bapak Ibu. Kamu harus taat baru kamu terima sayang yang dari Tuhan. Hukum Taurat toh. Begitu Tuhan mati, hukum berbeda. Tuhan sudah bayar lunas semuanya di atas kayu salib. Dosa-dosa kita Tuhan sudah bayar lunas. Ya. Apa yang harus kita kerjakan Tuhan sudah selesaikan. Semua kutuk Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Kita supaya terima berkat cuma diminta percaya. Amin. Pada waktu ini Tuhan mengajarkan hukum Taurat. Sama kan? Tuhan bilang, kamu harus mengampuni saudara-saudaramu supaya Bapa di surga mengampuni kamu. Tapi Rasul Paulus bilang apa? Kamu mengampuni karena kamu sudah diampuni Tuhan. Betul? Jadi gini Bapak Ibu, Rasul Paulus mengajari, kamu percaya tok, nanti kamu akan bisa taat dengan sendirinya. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis kita akan taat. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis kita akan melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik. Waktu kita mengampuni ya, kita ini memang diminta untuk mengampuni. Karena kita sudah diampuni dulu. Amin. Kita tulis kan, Tuhan rela mati saat kita masih berdosa loh. Tuhan mengampuni kita pada waktu kita masih berdosa loh. Jadi apa? Kita mengampuni orang-orang karena kita sudah diampuni terlebih dahulu. Kita diminta taat karena Tuhan sudah sayang sama kita terlebih dahulu. Saya melayani bukan supaya saya terima keselamatan. Saya melayani gara-gara saya sudah diselamatkan. Saya melayani gara-gara Tuhan sayang sama saya. Tuhan baik sama saya. Harusnya saya ini mati dari dulu. Harusnya saya ini sudah masuk penjara. Tapi Tuhan tolong. Tuhan luputkan dari semua yang buruk. Tuhan kasih saya pemulihan loh. Saya terima keajaiban. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena ketaatan saya, bukan karena perbuatan baik saya. Amin. Sampai sini bisa paham Bapak Ibu? Ini menurut saya loh ya, perjanjian baru sebenarnya itu terjadi setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi menurut saya kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu masih di perjanjian lama. Ya. Ini menurut saya ya. Jadi kan klop toh ya, Tuhan kasih hikmat kayak gitu. Ajaran ini siapa sih benar? Terserah ya, mau melok siapa, mau dengan kekuatan kita sendiri atau dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Sederhana loh. Waktu kita percaya, kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Ayo bangkit berdiri. Bantu nyanyi kakak. Jadi lagunya ini bergema di hati saya. Kok pas koyo apa sing tak sampai no ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Apa? Dio Pak. Langsung aja. Kakak ayo. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
Piano aja ya, lembut. Kau hiasi ya. Mulai Bapak ya. Yang lembut-lembut Kakak. Kau hiasi kehidupanku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami percaya setiap kami terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri setiap kami anugerah untuk percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya, kami mek bondo percaya tok kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Bapa, terima kasih. Semua hanya karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kurang Tuhan kasih dengan limpah. Yang terikat dengan dosa Tuhan batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Percaya, cuma percaya Tuhan Yesus, cuma diminta percaya. Kami semua terima anugerah untuk percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan di tempat ini. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Tuhan, pengumuman tidak ada. Kita mau akhiri pada pagi hari ini. Sebelumnya kita memberikan persembahan yang kedua. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Kita usah berdiri, kita akhiri pada pagi hari ini. Sempurna rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu minggu yang indah bagi kami Tuhan. Kami mendapat berkat yang limpah Tuhan dari Bapak Pendeta Adri yang sudah memberikan kami wejangan-wejangan, sudah memberikan kami firman, sudah mengajarkan kami tentang kebenaran Tuhan, ketaatan. Terima kasih Tuhan. Kiranya ya Tuhan, jemaat-Mu mereka pulang dengan membawa berkat yang limpah Tuhan pagi hari ini. Dan tidak mereka lupakan, tapi mereka taruh dalam hati kami kita masing-masing Bapak. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andri, supaya kakinya yang sempat luka dioperasi cepat sembuh, dipulihkan. Berkati hamba-Mu ini, berikan pembukaan firman-Mu dengan limpahnya, dimanapun pelayanan selalu menjadi berkat. Terima kasih, berkati keluarganya, kedua orang tuanya, istrinya, anak-anaknya semua. Berkati usaha pekerjaannya ya Bapak.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan leader dan singer, berkati pemain musik Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka diberkatilah Engkau pada waktu masuk rumah Tuhan. Diberkatilah Engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah usaha pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, diberkatilah Tuhan keluarga-Mu. Seluruh keluarga-Mu diberkati, terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai.